أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Khususnya di ayat Al-Kursi. Kan habis kita salat, habis zikir-zikir kan baca ayat Al-Kursi kan? Dan saya minta sama jamaah, jangan sampai tertinggal ayat Al-Kursi setiap habis salat. Jangan sampai tertinggal setiap habis salat sama mau tidur. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat, tidak ada halangan untuk masuk surga kecuali mati. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi kita masuk surga kecuali menunggu meninggal. Ini keutamaan ayat Al-Kursi dibacakan setiap habis salat. Oleh karena itu, kalau anda sangat kubur, tidak sambat istighfar, tidak sambat tasbih, tidak sambat tahmid, tidak sambat takbir, tidak sambat doa-doa yang lain, begitu anda salam mau terus jalan, walaupun sambil jalan keluar dari masjid, tetap baca ayat Al-Kursi. Ini sayang sekali. Jamaah sekalian masuk surga. Ini dalam ayat Al-Kursi. Masuk surga kata Rasul. Barang siapa yang menjaga ayat Al-Kursi setiap habis salat, tidak ada halangan membawa dia masuk surga kecuali menunggu mati. Subhanallah. Jadi khususnya ayat Al-Kursi, kalau kita bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan disambungkan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari sisi makna tidak baik. Karena sekarang kita sudah sepakat, kalau kita baca di tengah surah cukup a'udzu, tidak ada bismillah kan? Tapi boleh enggak baca bismillah? Kalau soal boleh, boleh saja. Tapi kita kan mencari yang terutama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha, berarti di sini kita berlindung kepada Allah sendiri dari Allah sendiri. Jadi seolah-olah terlipat Allah sama syaitannya gitu. Berarti dari sisi makna tidak baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Kalau anda merasa belum mantap kalau tidak bawa bismillah, ya silahkan. Tidak ada yang melarang baca bismillah. Kenapa orang yang baca ayat kursi di waktu subuh dijaga Allah sampai ke maghrib tenggelam matahari? Dibaca setelah subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga asar, dibaca asar dibaca maghrib, dibaca maghrib dijaga isya, dibaca isya dijaga sampai besok pagi. Kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu merasakan pengawasan Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak melihatnya, engkau dilihat Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satu pun yang luput daripada ilmunya, tidak ada satu pun yang lolos daripada bima syaa, sesuai dengan kudrat, iradat, kehendak dan kuasanya. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dia tidak berat mengatur keduanya, langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dia maha tinggi dan maha agung. Bukan sekedar mantra yang dibaca di ujung lidah, di tepi bibir, tapi dia adalah perenungan yang mendalam. Apa itu? Ihsan. Di dalam salat ada ihsan, di dalam salawat ada ihsan, di dalam umrah ada ihsan, di dalam haji ada ihsan, di dalam doa ada ihsan. Orang ketika berdoa, tangan dia angkat tinggi dalam keadaan khusyuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ihsan. Ihsan. Puncak daripada hidup ini adalah ibadah.
Karena kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Puncak dari hidup ini adalah ibadah, dan puncak daripada ibadah itu adalah ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin.